Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Idoma Emanuel Stanggang, NPM 225420062, mata kuliah tugas akuntansi, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Metodis Indonesia, nama dosen Januardi Meisa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu konsep paling krusial dalam dunia keuangan dan akuntansi, yaitu liabilitas. Bagi orang awan, istilah ini mungkin terdengar asing. Mungkin jika saya menyebut kata utang atau kewajiban, pasti semua langsung paham. Ya, secara sederhana, liabilitas adalah hutang dalam dunia bisnis. Liabilitas didefinisikan kewajiban finansial masa kini yang dimiliki oleh salah satu perusahaan atau entitas. Kewajiban ini timbul akan dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Cara penyelesaiannya adalah dengan melakukan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan, baik berupa pembayaran kas, penyerahan aset, maupun pemberian jasa. Bayangkan sebuah perusahaan ingin memperbesar pabriknya tetapi kekurangan dana segar. Lalu mereka meminjamkan uang ke bank. Nah, pinjaman yang wajib dikembalikan di kemudian hari inilah yang disebutkan sebagai liabilitas. Karakteristik utama liabilitas untuk membedakan liabilitas dengan elemen akuntansi lainnya seperti ekuitas atau beban. Kita harus memahami tiga karakteristik utamanya berdasarkan standar akuntansi. Adanya kewajiban masa kini, perusahaan memiliki tanggung jawab hukum atau tuntutan yang tidak bisa dihindari saat ini juga. Timbul dari peristiwa masa lalu, kewajiban ini tidak muncul tiba-tiba. Harus ada transaksi yang melebihi dahulu, seperti transaksi pembelian kredit, penerimaan pinjaman uang, atau pemanfaatan jasa karyawan yang belum dibayar, mengakibatkan aliran keluar sumber daya. Untuk melunasinya, perusahaan wajib mengorbankan yang bernilai ekonomis di masa depan, biasanya berbentuk uang tunai atau kas. Liabilitas jangka pendek atau lancar. Sekarang kita masuk ke pengelompokan liabilitas. Berdasarkan jangka waktu pelunasan, liabilitas dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempohnya kurang lebih dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Mari kita membedakan contoh-contoh konkretnya agar lebih jelas. Utang usaha. Ini sering terjadi ketika perusahaan membeli bahan baku dari supplier secara kredit. Biasanya harus dilunasi dalam jangka waktu 30 atau 90 hari. Gaji utama, hak karyawan yang kinerjanya sudah dimanfaatkan perusahaan selama 1 bulan. Tetapi uangnya baru akan ditransfer di tanggal gajiannya. Utang pajak, kewajiban pajak kepada pemerintah yang dihitung dari pendapatan perusahaan dan harus disetor secara berkala. Pendapatan diterima di muka. Kondisi ini sangat konsumen sudah membayar lunas, tetapi perusahaan belum menyerahkan barang atau jasa. Ini dianggap utang karena perusahaan berutang kinerja atau jasa ke pelanggan. Liabilitas jangka panjang. Jenis yang kedua ini adalah liabilitas jangka panjang atau non-current liabilities. Sesuai namanya, kewajiban ini memiliki masa tenggang pelunasan yang longgar, yaitu lebih dari 1 tahun atau melampaui satu siklus operasi bisnis. Liabilitas jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mendanai investasi besar atau aset tetap. Contohnya meliputi utang obligasi. Surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada masyarakat atau investor. Kewajiban ini wajib membayar bunga berkala atau kupon dan melunasi nilai pokoknya saat jatuh tempo beberapa tahun kemudian. Utang hipotek, pinjaman jangka panjang dan pinjaman aset tetap memiliki perusahaan seperti tanah atau gedung. Jika perusahaan ini gagal bayar, aset jaminan tersebut bisa disita oleh pihak pemberi pinjaman. Utang bank jangka panjang,
pinjaman modal kerja dari institusi perbankan yang memiliki tenor cicilan 3 tahun, 5 tahun, bahkan melebihi. Liabilitas kontingensi. Selain dua jenis utama tadi, ada satu konsep unik dalam akuntansi yang disebut liabilitas kontingensi atau kewajiban bersyarat. Liabilitas kontingensi adalah kewajiban potensial yang kepastiannya sangat bergantung pada terjadi atau tidak terjadi suatu peristiwa di masa depan. Kewajiban ini belum pasti nilainya atau belum tentu terjadi karena berada di luar kendali penuh perusahaan. Contoh yang paling mudah adalah tuntutan hukum. Jika perusahaan sedang dituntut oleh pihak lain di pengadilan, perusahaan belum wajib membayar ganti rugi sampai hakim menjatuhkan putusan final. Dalam akuntansi, kewajiban ini biasanya tidak langsung dicatat di laporan keuangan utama, melainkan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK sebagai bentuk transparan informasi. Peran liabilitas dan rumus. Liabilitas plus ekuitas. Mungkin ada yang bertanya, kalau liabilitas itu utang, berarti buruk dong bagi perusahaan? Jawabannya adalah tidak selalu. Liabilitas memegang peran penting dalam ekspansi bisnis tanpa adanya utang. Banyak perusahaan kecil yang kesulitan berkembang karena keterbatasan modal internal. Utang yang dikelola dengan bijak justru menjadi pengungkit untuk melipat gandakan keuntungan perusahaan. Dalam akuntansi keuangan, liabilitas diletakkan di sisi kanan neraca bersama dengan ekuitas atau modal. Hubungan ini tercermin dalam persamaan dasar akuntansi. Seluruh kekayaan atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibiayai oleh dua sumber, berasal dari hutang pihak eksternal atau modal dari pihak pemilik saham atau ekuitas. Kesehatan keuangan perusahaan seringkali dinilai dari seberapa besar proporsi liabilitas dibanding aset atau modalnya. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, liabilitas bukan sekedar beban finansial, melainkan bagian dari strategi pendanaan bisnis yang dinamis. Memahami perbedaan jangka pendek, jangka panjang, serta kontingensi sangat membantu kita untuk menganalisis kesehatan keuangan sebuah entitas. Itu saja penjelasan dari saya tentang liabilitas. Semoga pemaparan ini memberikan wawasan baru dan membantu teman-teman untuk memahami dunia akuntansi secara lebih dalam. Terima kasih.